Selamat malam Munir dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafael Navana Ziliu dengan NIM 2507 1101 0339. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang materi saya, yaitu materi pemilu atau yang biasa kita sebut dengan pemilihan umum. Tapi sebelum itu, saya mungkin akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya pemilu itu. Mungkin sebagian dari kita itu sudah mengetahui apa sih pemilu itu. Tapi buat beberapa teman atau orang yang nggak tahu, mungkin saya akan jelaskan sedikit apa sih pemilu itu. Pemilu itu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, baik itu badan legislatif ataupun presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pengertian pemilu di Indonesia juga sepenuhnya itu mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara kesatuan itu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekarang kita masuk di prinsip kedaulatan rakyat pemilu. Kedaulatan rakyat di Indonesia menegaskan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu nih yang menjadi mekanisme utama perwujudan dari prinsip ini, yang dimana itu rakyat memilih wakil secara langsung, jujur, adil, bebas, dan rahasia, dan memastikan pemerintahan berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Sekarang saya akan membahas beberapa rincian prinsip kedaulatan rakyat dan pemilu di Indonesia. Yang pertama itu landasan hukum. Landasan hukumnya itu apa sih? Landasan hukumnya itu ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada juga asas pemilu atau disebut luber-jurdil. Asas pemilu ini ada beberapa. Yang pertama langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau asas pemilu langsung, rakyat itu memilih langsung tanpa perantara. Kalau asas umum, berlaku bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Asas bebas, pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Kalau asas rahasia, suara pemilih dijamin kerahasiaannya. Asas jujur, penyelenggara dan peserta bertindak jujur. Dan yang terakhir ada asas adil. Jadi setiap pemilih dan peserta diperlakukan setara. Tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Seperti itu. Terus ada juga nih prinsip utama kedaulatan rakyat. Yang pertama itu partisipasi. Jadi hak warga negara dalam proses politik. Itu yang disebut partisipasi. Terus setiap suara bernilai sama, itu yang disebut dengan kesetaraan. Yang terakhir ada penyelenggaraan pemilu tunduk pada aturan. Itu disebut dengan supremasi hukum. Yang terakhir ada fungsi pemilu. Apa sih fungsinya itu? Jadi fungsinya sebagai sarana mewujudkan kedaulatan, sarana integrasi bangsa, dan cara pergantian pemimpin secara damai dan adil, begitu. Sekarang kita masuk nih di jenis pemilu. Jenis pemilu itu ada 3. Yang pertama ada pemilu nasional, pemilihan kepala daerah, dan pemilu serentak. Yang pertama saya akan menjelaskan nih pemilu nasional. Kalau pemilu nasional itu pemilu presiden dan wakil presiden. Di situ kita memilih pemimpin eksekutif tertinggi di negara. Jadi siapa yang memimpin negara nantinya. Terus yang kedua ada pemilu anggota legislatif atau pileg. Di sini kita akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat DPR. Terus ada lagi DPRD, ada juga DPD. Itu ya teman-teman. Terus yang kedua ada pemilihan kepala daerah atau disingkat pilkada. Kalau pilkada ini kita pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur. Ada juga bupati dan wakil bupati, sampai ke wali kota dan wakil wali kota. Yang terakhir ada pemilu serentak. Pemilu serentak ini dimulai di tahun 2019, yang dimana pemilu legislatif dan presiden digabungkan dalam satu waktu yang dikenal sebagai pemilu 5 kotak. Kelima ini disebut DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan presiden wapres. Itu. Sekarang kita masuk nih di sistem pemilu. Sistem pemilu juga ada 3. Yang pertama itu sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD di mana pemilih mencoblos calon legislatif langsung dan pemenang ditentukan dengan suara terbanyak. Yang kedua ada sistem distrik berwakil banyak. Ini digunakan untuk
pemilihan anggota DPD atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang terakhir ada sistem mayoritas 2 putaran. Ini digunakan untuk pilpres di mana paslon harus menang lebih dari 50% suara. Gitu. Nah, setelah kita tahu siapa yang salah. What? Bro, what are you talking about, man? Nah, setelah kita mengetahui apa saja jenis pemilu, terus bagaimana sistem pemilu, pasti kita merasa nih juga berpikir, siapa ya yang menyelenggarakan? Nah, yang menyelenggarakan itu ada 3. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum. Nah, mereka itu bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Yang kedua ada Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Nah, dia ini berfungsi mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung jujur dan adil serta menangani pelanggaran pemilu. Dan yang ketiga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat dengan DKPP. Nah, mereka ini bertugas menjaga kode etik penyelenggara pemilu dan memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU dan Bawaslu. Nah, ketiga lembaga ini bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menjamin pemilu yang demokratis di Indonesia. Begitu, teman-teman. Oke guys, sekian penjelasan singkat saya dari materi pemilu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching guys. Bye-bye.